kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis kami mengenai kasus pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elia dengan NIM 3125021. Saya Andia dengan NIM 3125015. Saya Maria dengan NIM 3125014. Saya Rika dengan NIM 3125027. Diketahui, ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 penghasilan di negara yang berbeda. Di mana di negara pertama, dia memiliki penghasilan yang sangat besar dengan untung yang besar dan sudah dipotong pajak. Di negara kedua, perusahaan tersebut rugi. Penghasilannya juga sudah dipajaki. Di negara ketiga, mereka untung, tetapi ada perbedaan perlakuan biaya antara pajak luar negeri dan pajak dalam negeri. Di dalam negeri justru rugi. Hal ini membuat perhitungan kredit pajak luar negeri jadi rumit karena ada pembatasan kredit pajak. Tidak boleh lebih besar dari pajak terutang di Indonesia. Ada kerugian luar negeri, ada penghasilan lebih dari satu negara yang harus dihitung terpisah per negara. Yang pertama, bagaimana caranya menganalisis perhitungan kredit pajak luar negeri dengan secara benar? Langkah keduanya, pencegahan agar kesalahan ini tidak terulang lagi. Masuk ke analisis perhitungan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Untuk memulai perhitungan pajak, kita harus tahu aturan terbaru setiap negara untuk menentukan kredit pajak luar negeri, seperti hak kredit per country limitation, penggabungan penghasilan luar negeri yang dimana tidak ada pengkreditan melebihi pajak Indonesia. Ada pula langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh auditor pajak, di mana yang pertama harus memetakan fakta dan kita harus mencari dokumen untuk bukti dasar. Kita diminta untuk minta dan periksa dokumen setiap negara sumber seperti kontrak perjanjian, faktur, dan juga laporan keuangan. Kemudian ada verifikasi pajak, di mana kita harus mencocokkan jumlah pajak dan pastikan klaim P3B, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda. Menentukan PKP Indonesia juga buat country by country. Kemudian terapkan prinsip penggabungan. Hitunglah batas maksimum kredit per negara menggunakan prosedur per PMK atau penjelasan DJP. Hitung PKP, hitung PPh kredit terutang, hitung porsi setiap negara dan kredit yang diperbolehkan oleh setiap negara. Jangan lupa dilakukan secara spesifik, di mana kita harus tahu bagaimana menghadapi kerugian dalam luar negeri dan kombinasi penghasilan atau kerugian. Lalu, periksa perbedaan perlakuan biaya atau pendapatan, mismatch fiskal. Identifikasi biaya yang diakui di Indonesia tetapi tidak diakui oleh negara sumber atau sebaliknya. Konsekuensinya, dasar pajak di negara lain bisa lebih besar atau lebih kecil. Itu mempengaruhi pajak yang dibayar di luar negeri dan akibatnya kredit yang diklaim. Audit apakah perusahaan telah menahan atau membayar pajak sesuai aturan negara sumber, dan apakah ada peluang untuk klaim refund atau koreksi di negara sumber. Selanjutnya, pemeriksaan kepatuhan Treaty and Reclaim. Jika P3B Tax Treaty berlaku, verifikasi bahwa tarif pemotongan yang dipakai sesuai treaty. Misal, treaty 10% versus domestik 15%. Jika withholding lebih tinggi karena salah aplikasi, perusahaan dapat mengajukan refund atau reclaim di negara sumber. Ini penting ketika kerugian domestik membuat kredit di Indonesia tidak berguna. Refund di negara sumber bisa mengurangi kos ekonomi. Lalu, periksa pencatatan dan pelaporan di SPT tahunan. Pastikan klaim PPh pasal 24 dilaporkan dengan rincian per negara, seperti yang diisyaratkan di lampiran SPT dan bukti pembayaran. Periksa juga pengungkapan dan konsistensi antara pembukuan dan SPT. Lanjut ke uji substantif dan analitis. Gunakan konfirmasi pihak ketiga, kayak Tax Authority Certificates, Bank Confirmation, untuk jumlah pajak yang dibayar atau dipotong. Lalu analytical review, margin per project atau country, rasio pajak efektif di setiap negara versus tarif, abnormalitas WHT. Lanjut sampling transaksi lintas negara untuk verifikasi aliran pendapatan dan biaya. Langkah pencegahan perpajakan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada prioritas tinggi, yang kedua ada prioritas sedang, yang ketiga ada prioritas rendah. Prioritas tinggi sendiri dibagi 2. Yang pertama ada tindakan perbaikan atau corrective action. Nah, di sini itu ada yang pertama ada merevisi SOP atau
kinerja yang kurang jelas. Yang kedua ada memperbaiki langsung kesalahan yang ditemukan saat audit. Yang ketiga ada memberikan pelatihan ulang kepada staf yang terkait. Dan yang terakhir ada menguatkan kontrol internal yang sebelumnya tidak efektif. Yang keduanya ada tindakan pencegahan atau preventive action. Nah, di sini tuh terdiri dari satu, membuat sistem monitoring berkala, dua, mengidentifikasi risiko dan memperbarui risiko. Yang ketiga ada menggunakan teknologi untuk minimalkan human error. Yang terakhir ada menetapkan KPI terkait kepatuhan. Terus ada prioritas sedang. Prioritas sedang pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preventive action, yang isinya itu ada satu, melengkapi dokumen yang belum konsisten atau ada yang kurang. Yang kedua ada meningkatkan koordinasi antara departemen. Bagian keduanya ada preventive action. Nah, terdiri dari memperbarui kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM dan menyeragamkan format laporan supaya data lebih rapi dan mudah dibaca. Yang terakhir ada kualitas rendah. Nah, kualitas rendah sendiri dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada preventive action. Nah, di sini itu ada menerapkan arsip atau penyimpanan dokumen, lalu mengatur ulang tata letak ruang kerja biar lebih efisien. Dan bagian keduanya ada preventive action. Yang pertama membuat panduan kerja singkat atau on-page atau SOP. Yang keduanya mendokumentasikan lesson leader dari kesalahan yang pernah terjadi. Oke, jadi untuk tindakannya itu yang pertama ada perbaikan. Perbaikan itu ada quick review, optimalisasi sumber daya, laporan tindak lanjut, penetapan deadline, dan root cause analysis. Oke, terus selanjutnya ada pencegahan nih. Yang pertama ada audit internal secara rutin. Yang kedua budaya awareness, kualitas, dan kepatuhan. Yang ketiga ada sistem dokumentasi digital. Yang keempat ada simulasi risiko. Kelima, standar kompetensi minimal. Dan yang keenam ada evaluasi SOP secara berkala. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu bahwa perhitungan dan audit kredit pajak berfokus untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar di luar negeri benar-benar sah, sesuai bukti, dan hanya dikreditkan sampai batas maksimum. Untuk meminimalkan resiko kesalahan, diperlukan penguatan SOP, kontrol internal, digitalisasi, dan audit secara rutin, sehingga perusahaan tetap patuh, akurat dalam perhitungan, dan tidak kehilangan manfaat kredit pajak yang semestinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.